Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi dengan kami di podcast Suara Kampus Riau bersama saya Ilham dan rekan saya. Dan saya Rini. Hari ini kita membawakan tema mengenai kenapa kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, narasumber kita kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu namanya Muhammad Fidriansyah Putra atau kita kenal sebagai Bang Uta. Halo Bang Uta. Halo. Gimana nih Bang kabarnya hari ini, aman ya? Alhamdulillah kabarnya baik, aman, sejahtera. Boleh dong Bang dikenalin kembali kepada penonton mulai dari nama, latar belakang dan juga kesibukan saat ini nih. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Fidriansyah Putra, biasa dipanggil Uta dan biasa dikenal dengan Putra Lida. Jadi di sini keseharian saya sebagai seorang penyanyi, penari dan juga alhamdulillah kegiatan saya di dunia seni. Banyak banget ya kegiatannya, Tapi Bang. bingung ya mau ngomong apa. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini nih Bang, keluar dari zona nyaman. Menurut Abang sendiri, zona nyaman itu seperti apa sih Bang? Kalau menurut Uta sendiri, zona nyaman itu seseorang yang keluar dari, menurut dia itu aman untuk dirinya. Padahal kalau menurut Uta sendiri, zona nyaman itu harusnya ada target dan ada tempatnya sendiri. Jadi kita itu sebagai manusia tidak harus berada di zona itu aja, karena jika kita berada di zona itu, maka kita akan menjadi manusia yang ketinggalan. Kalau menurut Uta aja Bang ya, Iya, Nggak berkembang. Iya, betul Benar banget. sekali. Nah, tentang keluar dari zona nyaman, Abang sendiri apakah sudah ada di titik itu atau masih berada di titik zona nyaman? Oke, kalau untuk pertanyaan seperti itu, alhamdulillah ya. Sampai sejauh ini seorang Uta, alhamdulillah selalu mencoba hal-hal baru. Wah, luar biasa sekali ya Bang. Jadi mencoba hal-hal baru itu kan sudah termasuk keluar dari zona nyaman. benar. Ya, jadi Uta sendiri dari kuliah sampai udah tamat sekarang, alhamdulillahnya sudah banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman dan alhamdulillah keluar dari zona nyaman tersebut. Jadi kan keluar dari zona nyaman itu kita akan mendapatkan berbagai pengalaman menarik, pengalaman terbaik, dan juga kita bisa lebih mengasah potensi diri kita juga. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Uta sudah berada di luar zona nyaman Zona itu. nyaman, Nah, yang kita tahu nih Bang Abang kan banyak banget ngikutin kegiatan nari, pageant, nyanyi bahkan ya Bang. Betul. Apakah seorang Bang Uta ini memang sejak kecil berani tampil depan orang banyak atau bahkan dulunya pemalu nih Bang? Oke, kalau Uta sendiri alhamdulillahnya dilahirkan dari keluarga yang suka dengan seni. Jadi dilahirkan dari keluarga seniman. Bapak Uta dulu itu pemain organ. Kalau mama itu tukang jahit dan juga bisa nyanyi juga. Berarti dari seni ya? Iya Bang, betul, keluarganya? bisa nari juga mama kan. Jadi alhamdulillah dari kecil itu sudah berani mencoba hal-hal baru. Misalnya di sekolah itu sering ikut kegiatan kayak lomba-lomba, festival-festival lagu Melayu, lagu daerah, atau lagu-lagu pop, dan pernah juga ikut FLS 2N. Kalau dulu masih FLS 2N, kalau sekarang FLS 3N kalau nggak salah gitu. Berarti emang dari kecilnya udah tampil-tampil gitu ya Bang? Ya, Emang betul. dari keluarga sana. Betul. Jadi alhamdulillahnya orang tua juga mendorong Uta untuk terus berusaha, untuk terus mengembangkan bakat dan potensi yang ada di diri Uta, dan itu mereka emang benar-benar mendukung dan mensupport Uta dari kecil sampai sekarang. Untuk nyoba apapun. Banyak ya. hal ya? Iya, mencoba banyak hal, dan alhamdulillah udah banyak juga pengalaman-pengalaman karena itu tadi keluar dari zona nyaman. Nah, kan tadi Abang bilang Abang sudah banyak mencoba hal mulai dari kecil sampai sekarang selalu mencoba hal-hal baru. Nah, di mana Abang ngerasa titik kayak aku harus keluar nih dari zona ini. Kalau aku gini-gini aja, aku pasti nggak akan maju. Nah, Abang ngerasa hal itu tuh waktu kapan Bang kalau boleh tahu? Kalau ngerasa hal itu, kayaknya dari kecil udah ngerasa hal itu ya. Karena kan mungkin dari anaknya emang nggak bisa diem aja. Emang dulu tuh Aktif banget ya Bang? ya dari kecil udah aktif, karena dari TK. Dari TK? Enggak, sebelum TK bahkan masih kecil banget itu tuh udah suka silat, udah suka joget-joget. Nah dari Berarti aja udah ekstrovert dari Iya, kecil ya benar. Bang? Hyperaktif. Nggak hyper dong. sebenarnya kalau ekstrovert itu
Uta tuh tipe orang yang introvert malah. Oh, introvert. Iya, sebenarnya. Extrovert Uta itu ada gimana? Ada waktunya tersendiri, kayak Ada waktu atau ada ketemu sama seseorang gitu. ya yang misalnya udah ada acara atau ada event nih kan. Nah di situ Uta berusaha untuk mengeluarkan Jiwa ekstrovertnya. ekstrovertnya Ya, keluar jadi, bang ya. sebenarnya itu memaksakan diri sih lebih tepatnya. Cuman karena udah kerjaan mungkin ya sekarang kita Uta ini kerjaannya sebagai di dunia entertain, misalnya jadi penyanyi, penari dan berjumpa dengan banyak orang. Nah di situ Uta menempatkan diri Uta bahwa Uta adalah orang yang ekstrovert. Jadi 50-50 sih kak, kayak 50-50 aja, introvertnya 50, extrovertnya 50 seperti itu. Berarti harus balance ya bang. Kita nggak bisa kayak kalau kita introvert ada di lingkungan ramai, kita jadi ikutan introvert itu nggak Iya, bagus dan jadi nggak membangun menempatkan kan? diri sesuai dengan situasi. Bener banget. Luar biasa sih. Nah pastinya di awal mencoba dulu pasti ada rasa takut nih bang. Ada rasa malu, rasa takut yang semua orang tuh pasti merasakan ya bang. Gimana sih cara abang untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kalau cara untuk mengatasi ketakutan di diri Uta atau mungkin bisa dibilang nggak percaya diri lah gitu kan. Bener. Nah, jadi Uta akan belajar dulu apa yang akan Uta lakukan itu Uta pikirkan dulu. Kedepannya itu akan jadi apa, tujuan kita dan target kita apa. Dan sebelum melakukan kerjaan itu atau kegiatan itu, Uta akan mencari tahu nih, mengulik dulu. Ini nanti kita harus ngapain dan bakal apa dan bagaimana cara mengatasinya dan apakah yang akan kita lakukan gitu kan. Jadi dari situ karena setelah kita udah bisa, kita udah belajar dan saat kita melakukan hal tersebut, kita sudah kita sudah percaya dengan diri kita bahwa kita tuh bisa karena kita udah berusaha dari belajar tadi. Nah, intinya kita harus belajar sih dari awal. Berarti Bang Uta ini tipe yang sudah produktif ya, maksudnya menata dan menstrategikan, oh kedepannya aku mau coba ini, jadi ada planning yang bakal abang Dicari tahu lakukan. dulu. Ya, Iya. betul. Berarti sangat tersusun rata sekali ya bang. Bahkan dari kecil itu kayak mau ikut kegiatan ini tuh nggak asal-asal kayak ikut-ikut aja. Jadi kita benar-benar dipikirin dulu, ikut ini konsekuensi yang akan kita dapatkan apa, Benar. terus tujuan dan target kita itu apa. Benar. Jadi setelah kita ikut itu kan kita udah nggak bingung langkah kita harus kemana. Kita dari awal udah tahu ya. Iya betul, sama kayak Uta ikut kompetisi di TV salah satu stasiun TV nasional itu nyanyi dangdut. Ya, Liga ya bang. Iya benar, Liga Dangdut Indonesia di salah satu stasiun TV. Di situ kan nggak bakal kebayang juga bakal bisa sampai ke titik itu. Benar. Nah, cuman dari awal itu karena udah ada dorongan dari orang tua juga, support juga dari mereka berdua, dari keluarga besar juga mensupport setiap kegiatan seni Uta bernyanyi gitu kan. Jadi dari situ Uta belajar. Uta sempat juga audisi di tahun 2020, cuman itu gagal, nggak lolos. Jadi setelah 2020 itu menuju ke 2021, Uta belajar terus untuk nyanyi dangdut, menghafal lagu. Akhirnya di tahun 2021 di audisi percobaan kedua itu Uta lolos sampai menjadi duta Provinsi Riau di Liga Dangdut Indonesia itu. Jadi benar-benar emang udah difikirkan dari awal. Jadi kalau misalnya saya ikut ini, nantinya akan jadi apa, akan seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan gitu sih. Kita harus menyusun kan bang. Iya, Kita nggak benar. salah langkah dan target kita tuh tercapai kan bang. Alhamdulillah. Jadi sejauh ini sudah tercapai kan bang? Kita masih banyak target. Planning Sepertinya selanjutnya. untuk seorang Uta belum puas. Belum puas, masih ada yang masih ingin harus dicoba. digali terus selagi nyawa masih ada dikasih sama Allah kan. Coba aja terus. Jiwa pejuangnya sangat tinggi sekali Insya ya bang. Allah, insya Allah ya, insya Allah. Nah bang, pastinya banyak orang-orang yang ikut kompetisi atau lomba-lomba lainnya itu pasti merasakan gagal nih. Dah, sebagian orang nih jika merasa gagal, mereka itu down dan nggak berani nyoba bang. Jadi gimana sih cara bang Uta setelah gagal ini berani untuk nyoba memperbaiki ke depannya gitu? Oke, mungkin membahas soal gagal tadi. Gagal, ya. Uta juga seperti yang Uta bilang tadi kan pernah gagal di tahun 2020. Tapi kegagalan itu menjadi pembelajaran Uta, menjadi pengalaman Uta untuk memperbaiki di tahun yang akan datang. Jadi misalnya Uta tahun ini gagal, mungkin tahun depan masih ada kesempatan Uta akan coba lagi. Nah, di situ Uta akan belajar dari kegagalan untuk menuju keberhasilan. Nah, buat yang kayak misalnya udah gagal sekarang nih kan, itu jangan patah semangat sih menurut Uta. Karena kesempatan itu mungkin tidak kita dapatkan di saat itu. Mungkin bisa kita dapatkan dan kita mungkin Tuhan juga
memberi kesempatan kita di next mungkin di tahun selanjutnya misalnya, dan mungkin memberikan kita kesempatan untuk terus belajar sehingga nanti di kesempatan yang akan kita dapatkan itu kita sudah mempersiapkan diri kita yang lebih matang. Ya betul. Betul banget. Nah, Bang Uta, penonton kita ini kan kebanyakan mahasiswa nih. Ya. Abang juga sudah tamat kuliah. Alhamdulillah. Menurut Bang Uta sendiri, apa yang biasanya membuat mahasiswa nih rata-rata selalu menetap di zona nyamannya sendiri? Padahal kan kita tahu ya bahwa kalau keluar dari zona nyaman itu membawa perubahan yang besar bagi kita. Kira-kira menurut Abang sebagai mahasiswa dulunya, apa yang menyebabkan orang kayak tetap stay di zona nyaman? Nah, Oke, menurut Uta sendiri, kebanyakan mahasiswa itu kan dia hanya mau berdiam diri saja di kos, misalnya di rumah, gitu kan. Dia tidak mau berusaha untuk mencari pengalaman baru, gitu. Jadi, menurut Uta sendiri, sebaiknya keluarlah dari zona nyaman itu. Karena dengan keluar dari zona nyaman itu, kita akan mendapatkan pengalaman baru, benar banget. akan mendapatkan pengetahuan baru mungkin yang lebih besar lagi, menambah wawasan juga kan, dan mengasah potensi diri kita. Jadi kayak gitu menurut Uta, mahasiswa itu harusnya keluar dari zona nyaman. Contohnya nggak sombong ya, tapi ini sesuai pengalaman Uta aja. Alhamdulillah Uta udah ikut sanggar luar nih dari kampus. Itu di awal masuk kuliah udah ikut sanggar di luar, di salah satu sanggar yang ada di Kota Pekanbaru ini. Dan alhamdulillah sanggarnya itu lumayan terkenal dan juga menjadi sanggar nomor 1 lah mungkin kalau menurut Uta dulu ya, karena Uta favoritin sanggar itu. Boleh sebutin sanggarnya? Boleh. Oke. Itu ada sanggar Seri Melayu, kumpulan seni Seri Melayu. Ada tahu nggak? Nanti cari tahu ya. Oke. Nah itu sanggar Uta pertama di Pekanbaru. Nah dari sanggar itu alhamdulillah Uta udah bisa sampai ke Kuala Lumpur, Sampai ke luar negeri ya? Bang? pokoknya ke luar negeri lah. Nah kalau misalnya Uta targetin mungkin Uta bisa sampai ke Cina itu. Amin, semoga ya. Iya, semoga ya. Depannya ya. Iya, nah itu semua kan Uta lakukan karena untuk menambah wawasan Uta, menambah pengalaman, mencari hal-hal yang baru lagi, terus mengasah potensi yang ada di diri Uta juga. Jadi Uta tuh nggak menjadi manusia yang ketinggalan yang seperti Uta bilang di awal tadi. Nah, buat mahasiswa yang mungkin sekarang masih menjalankan perkuliahan, mungkin juga bisa seperti Uta. Jadi tidak hanya kuliah itu datang ke kampus, pulang tidur, terus selanjutnya begitu aja, terus nggak ada perubahan dan perkembangan di dirinya, itu nggak ada. Jadi menurut Uta sebaiknya cari pengalaman di luar kampus juga nggak apa-apa, itu nggak masalah, asalkan tidak mengganggu aktivitas di belajar di kampus dan tidak mengganggu kayak buat tugas. Tapi sejauh ini alhamdulillah sampai sekarang Uta udah tamat juga. Contohnya Uta sudah bisa mengatur waktu, bagaimana cara Uta bisa menyelesaikan tugas di tepat waktu, bagaimana cara Uta bisa izin tanpa dimarah juga gitu kan. Mungkin karena sesuai dengan alurnya kali ya, Uta kan nggak bisa datang karena Uta ada kegiatan gitu kan, ke luar negeri contohnya, itu ada perizinan juga, alhamdulillah dikasih izin sama dosen. Mungkin kalaupun dosennya mungkin tidak boleh absen nih misalnya gitu kan, ya udah bagaimana cara mencari jalan keluarnya gitu. Mungkin Uta akan menyelesaikan tugas-tugas dari beliau, dari dosen tersebut, jadi aman aja ceritanya kan. Jadi udah bakal sejalan dan akan diizinkan juga ujung-ujungnya sama dosen, karena kita pasti akan membawa nama kampus juga. Kalau misalnya kita menari di luar, kamu dari kampus mana, sebutin nama kampus dan otomatis kampus juga kena. Bangga. Nah ini ada salah satu kompetisi lagi nih, itu di tahun 2023 Uta ikut Putra Putri Tari Indonesia. Sampai nasional ya, Bang? Ya, Iya juga ya di Instagram. Iya. Oh gitu. Iya. Poinnya. Jadi itu udah masuk nasional perwakilan Provinsi Riau. Alhamdulillahnya Uta mendapat juara 3. Rezekinya di juara 3 di Indonesia. Jadi di situ kompetisinya kan Putra Putri Tari Indonesia, dan alhamdulillahnya dari kampus juga mensupport. Yang alhamdulillah Bapak Rektor sekarang itu dulunya belum jadi rektor ya, sekarang udah jadi rektor. Itu benar-benar mensupport Uta dari proses Uta awal masuk. Jadi sekarang udah kenal gitu sama Bapak apa rektor, dekan, prodi, itu udah kenal sama Uta. Oke.
Gimana awal masuknya? Kenal rektor. Oke. Bisa kenal rektor. Nah, jadi melalui kompetisi Putra Putri Tari Indonesia 2023 tadi, alhamdulillah rektorat di Universitas UTA itu mendukung dan mensupport banget dari rektoratnya, dekannya sampai ke prodi-prodi pun itu sampai ke dosen-dosen sangat-sangat mensupport UTA dan alhamdulillah UTA mendapat juara 3 dan itu juga menjadi suatu kebanggaan. Yang punya kampus ya, Bang? Iya, Ya. di Universitas UTA gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat diminta dokumentasi untuk di up ke Sosial media kampus. Di situ aja udah ngerasa bangga Bangga juga banget gitu. ya. Karena dari ribuan mahasiswa, kita sudah termasuk salah satu mahasiswa yang berprestasi. Bener banget, bener dan banget. diakui sama rektorat. Dan bisa kenal sama rektorat. Iya, Dan itu alhamdulillah. sebuah privilege banget buat kita bagi Benar. mahasiswa. Iya, jadi ya jadi pokoknya selagi kita bisa mencoba hal baru tuh kita coba aja. Benar. Dan kalau misalnya ada kompetisi di luar ya itu coba aja selagi itu masih baik-baik dan masih dalam kawasan yang bisa mengangkat nama kita sendiri dan kampus ya kena apa salahnya gitu kan. Benar. Jadi kita coba aja dan keluar dari zona. Nah, berarti memang semua itu dimulai dari keluar zona nyaman. Iya, Bang. betul. Kita harus mencoba hal baru dan keluar dari zona Betul. nyaman. Bang, nah kalau ada nih mahasiswa yang pengen keluar zona nyaman tapi dia masih bingung nih, dari mana sih mulai keluar zona nyaman nih? Apa nih tips dari Bang Uta nih? Kalau tips dari Uta itu lebih ke berani aja dulu, Berani percaya. aja dulu. Mm-mm. Jangan takut mencoba ya, Bang. Iya benar, berani aja dulu, percaya diri dulu karena kepercayaan diri itu sangat-sangat Gampang. dibutuhkan di Benar, dalam hidup benar. kita gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk tips itu tapi orangnya enggak menjalankan tuh sama aja gitu kan. Bohong ya. Nah, sama aja bohong Bohong. gitu kan. Jadi untuk orangnya sendiri sih perbaiki dulu perlahan dari awal, proses aja dulu. Ya itu tadi kita perbaiki apa yang kurang-kurang, perbaiki apa yang seharusnya diperbaiki gitu kan. Terus kayak mencoba aja pelan-pelan aja walaupun dari dasar nggak apa-apa. Kita coba aja dari hal-hal baru. Nanti dari hal baru itu kan kita dapat pengalaman. Nah, dari pengalaman itulah kita Kalau terus nyoba lagi. iya, perlahan kita akan keluar dari zona nyaman itu. Jadi dan tidak memaksakan diri juga. Kita sejalan aja sama hati kita. Benar. Jadi ikuti, jangan takut untuk mencoba dan sesuai dengan hati kita sendiri. Iya, betul. Nah, menurut Bang Uta nih, kita kan biasanya sebelum mencoba suatu hal, kita pasti membayangkan ke depannya apa yang akan aku hasilkan setelah aku melakukan ini. Nah, menurut Bang Uta sendiri, kita sebenarnya takut gagal atau takut melihat kenyataan bahwa kemampuan kita tidak mungkin sehebat yang kita bayangkan. Menurut Bang Uta, itu bagaimana? Itu tadi yang terjelaskan percaya diri aja Percaya dulu. diri Iya, aja dulu. percaya diri. Karena yang tahu diri kita itu diri kita sendiri. Kualitas yang akan kita tunjukkan itu semuanya ada di diri kita. Jadi mau gagal ataupun berhasil itu kan sebuah bonus. Kalau gagal kita coba lagi, kalau berhasil kita jangan puas. Nah, jadi gitu Kak. Kalau misalnya kita merasa ini kita bisa nggak ya ngelewatin ini kita bakal gagal atau berhasil. Sebenarnya itu tuh kita rubah dulu lebih ke mindset kita sih, pikiran kita masing-masing. Sebenarnya pikiran itu yang menghantui kita, yang akan terus menghantui kita sampai kapanpun. Nah, disitulah kita mencoba berusaha untuk merubah perlahan. Insya Allah yang kita takutkan itu akan menjadi kekuatan kita untuk menuju ke tangga berikutnya. Gitu. Berarti kita harus manifesting ke diri kita Iya, hal-hal betul. yang baik ya Bang, hal Iya, yang betul positif sekali. biar kita jangan takut untuk menggagal. Meyakinkan diri kita. Bener banget. Iya, percaya diri nomor 1. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bang Uta nih, tips-tips dan juga prestasi-prestasi Bang Uta Bener, yang nih. luar biasa Iya. sekali ya prestasinya. Boleh dong Bang kasih motivasi untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, Bang. Oke, buat teman-teman semuanya yang di luar sana mungkin yang sedang melanjutkan perkuliahannya, baik itu S1, S2 dan selanjutnya, pokoknya buat teman-teman dan saudara-saudara kita semua yang Semuanya. sedang berkuliah, semangat terus. Pokoknya seperti yang kita sampaikan tadi, keluar dari zona nyaman itu sangat penting sekali karena itu akan menjadi fondasi kita yang akan menjadi
mengantar kita nanti untuk menuju ke tangga berikutnya. Jadi tetap semangat aja. Intinya kita harus percaya diri tapi jangan kepedean Pedean. juga. Percaya diri itu boleh tapi jangan berlebihan. Benar. Tapi kadang percaya diri kita karena kita juga punya sesuatu dan kualitas gitu kan, Benar. punya potensi di diri kita, itu nggak apa-apa, tapi itu masih kalau bisa masih di kawasan yang terbaik aja gitu kan, yang masih baik-baik aja dan masih aman untuk diri kita sendiri. Benar. Nah, balik lagi ke teman-teman, pokoknya semangat aja terus kuliahnya, kalian pasti bisa. Mungkin lagi ada yang lagi pusing nyusun skripsi, mungkin kan tugas-tugas juga dijalanin perlahan karena udah banyak kok sarjana-sarjana gitu kan, udah banyak juga bukti-bukti nyatanya mereka menyelesaikan kuliah itu dengan alhamdulillahnya, walaupun ada tetesan air mata, perjuangan, jatuh, bangun, itu biasa karena emang di dalam hidup juga nggak lancar-lancar aja, nggak instan-instan kayak direbus langsung jadi gitu kan. Benar. Jadi berusaha terus semaksimal mungkin, kalau capek istirahat tapi jangan stuck di dalam, ya jangan keenaan aja di dalam kos, jangan keenaan aja berjalan di tempat aja. Jadi boleh istirahat tapi sebentar aja, habis itu jalan lagi perlahan, proses-proses, insya Allah nanti pasti bakal terselesaikan tujuan dan targetnya, yaitu menjadi sarjana, insya Allah gitu sih. Semangat terus pokoknya. Baik, Bang Uta, terima kasih Oke. untuk waktu dan kesempatannya dan kasih. cerita pengalaman yang luar biasa sekali untuk Fahmi dan Ilham yang nggak bisa kami jelaskan, rasa bangga dan senang bisa berjumpa seorang lidah. Masya Allah. Oke teman-teman, podcast kita sudah berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.